Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 51 KKN tematik Unisula akan membuat video penyuluhan yang bertemakan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. KKN tematik kelompok 51 Unisula ini beranggotakan oleh 5 peserta yang diketahui oleh satu, yaitu Rifki Fadli Solih, Fakultas Agama Islam, kemudian ada Fathiyatul Amanah sebagai sekretaris Fakultas Agama Islam, kemudian ada Atiyatul Uzma, Fakultas Agama Islam sebagai bendahara, kemudian ada Sofi Fatus Sifa, Fakultas Agama Islam sebagai dokumentasi, kemudian ada Dania Istifada sebagai humas dari Fakultas Agama Islam. Langsung saja kepada materi PHBS yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Atiyatul Uzma. Baik teman-teman semua, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana cara kita menerapkan hidup bersih dan sehat? Yang diantaranya ada pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kemudian bayi diberi ASI eksklusif, lalu rajin menimbang bayi atau balita, kemudian adanya ketersediaan air bersih, kemudian rajin mencuci tangan memakai sabun, lalu ketersediaan jamban sehat, kemudian dengan memberantas jentik-jentik nyamuk, kemudian rutin mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, lalu melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Next. Selanjutnya tentang perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar anggota rumah tangga itu mengetahui, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Sasaran strategis Promkes sesuai kebijakan kesehatan. Yang pertama, dengan promosi kesehatan, perubahan perilaku yang mendukung peningkatan derajat kesehatan, kemandirian, kemudian terjadilah perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu bisa dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat yang akan membuahkan proses pengorganisasian potensi di bidang kesehatan sehingga mampu mengatasi dan meningkatkan kesehatan. Kemudian terjadi peran aktif, kemandirian, hingga terciptalah desa yang siaga terhadap kebersihan dan kesehatan. Perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. PHBS dalam bidang gizi, PHBS bidang kesehatan lingkungan, PHBS bidang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, PHBS
Baik, itu yang bisa disampaikan oleh presentator pertama. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sofi Fatushifa. Kepada Saudara Sofi Fatushifa dipersilakan. PHBS bidang gizi. Misal, makan dengan gizi seimbang, minum tablet besi selama hamil, memberi bayi ASI eksklusif, mengonsumsi garam bersodium, memberi bayi dan balita kapsul vitamin A. PHBS bidang KYA dan KB. Misal, memeriksakan kehamilan persalinan ditolong nakes, menimbang berita setiap bulan, mengimunisasi lengkap bayi. Yang ketiga, PHBS bidang kesehatan lingkungan. Misal, menghuni rumah sehat, punya persediaan air bersih, BAB di jamban, cuci tangan setelah BAB, memberantas jentik, punya tempat sampah. PHBS bidang pemeliharaan. Misal, BAB di jamban, pemeliharaan kesehatan, aktif mengurus, UKBM atau sebagai kader memanfaatkan puskesmas atau sarana kesehatan. Yang kelima, PHBS bidang gaya hidup sehat. Misal, tidak merokok di dalam rumah, melakukan aktivitas fisik atau olahraga, makan sayur dan buah. PHBS bidang obat dan farmasi. Misal, memiliki tanaman obat keluarga, tidak menggunakan nafsa, minum oralit jika diare, jauhkan anak dari bahan berbahaya. Sulitnya ber-PHBS. PHBS adalah kesadaran mempraktekkan perilaku bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di kantor, dan sebagainya. Nah, mengapa sulit dilakukan? Kembali lagi, karena kurangnya kesadaran mempraktekkan perilaku bersih dan sehat. Misal, tahu akan bahayanya rokok, masih saja orang-orang tetap merokok. Kurang lebihnya seperti itu. Perilaku merupakan penyebab terbesar masalah kesehatan. Hakikat perilaku yang pertama ada pengetahuan, sikap, tindakan, tahu atau tidak tahu, tahu atau tidak tahu, mampu atau tidak mampu. Yang terakhir ada sarana. Selanjutnya ada PHBS di rumah tangga. Sasaran PHBS di rumah tangga adalah seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga. Pasangan usia subur yang pertama, yang kedua ada ibu hamil atau ibu menyusui, yang ketiga ada anak dan remaja, yang keempat usia lanjut, dan yang terakhir pengaruh anak. Ada manfaat PHBS di rumah tangga. Setiap anggota keluarga mempunyai kesehatannya dan tidak mudah. Ada anak tumbuh sehat dan cerdas, produktivitas kerja anggota keluarga meningkat. Yang terakhir ada pengeluaran biaya rumah tangga dapat difokuskan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga. Selanjutnya, manfaat PHBS di masyarakat. Yang pertama, masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat. Yang kedua, masyarakat mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan. Yang ketiga, masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Dan yang terakhir, masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat UKBM seperti posyandu, tabungan ibu bersalin, arisan jamban, ambulans desa lain, dan lain-lain. Peranan TP/PKK dalam pembinaan PHBS.
di rumah tangga. Yang pertama, advokasi camat, lurah atau kades, TOMA, Toga Pembinaan PHBS RT. Yang kedua, sosialisasi PHBS RT di desa atau kelurahan dan KLP PKK. Yang ketiga, penyuluhan PHBS secara individu dan kelompok atau keluarga. Terus ada pengembangan langkah-langkah inovatif. Yang keempat, menyusun rencana pelaksanaan dan pelayanan PHBS di desa. Dan yang kelima, memantau kemajuan rumah tangga sehat di desa dan RT melalui pencatatan PKK tiap tahun, seperti tim penggerak PKK, kecamatan desa atau kelurahan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rifki Patrisori. Oke, langsung saja, yakni apa peran kader dalam mewujudkan rumah tangga yang sehat. Ada beberapa tahapan untuk mewujudkan rumah tangga yang sehat. Ini yang pertama yaitu melakukan pendapatan rumah tangga yang ada di wilayahnya dengan menggunakan kartu PHBS atau pencatatan PHBS di rumah tangga pada buku kader. Itu yang pertama. Itu yang kedua adalah melakukan pendekatan kepada kepala desa atau lurah dan tokoh masyarakat untuk memperoleh dukungan dalam pembinaan PHBS di rumah tangga. Yang ketiga, adanya sosialisasi PHBS di rumah tangga ke seluruh rumah tangga yang ada di desa atau kelurahan melalui kelompok Dasa Wisma. Yang keempat, yaitu memberdayakan keluarga untuk melaksanakan PHBS melalui penyuluhan perorangan, penyuluhan kelompok, penyuluhan mas, dan penggerakan masyarakat. Yang selanjutnya itu mengembangkan kegiatan-kegiatan, ya, kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya rumah tangga yang sehat. Dan yang terakhir, ya, dalam mewujudkan rumah tangga yang sehat adalah memantau kemajuan pencapaian rumah tangga sehat, pencapaian rumah tangga sehat di wilayahnya setiap tahun melalui pencatatan PHBS. Itu adalah tahapan-tahapan dalam mewujudkan rumah tangga yang sehat. Peran dalam pembinaan PHBS, kesehatan ibu dan anak dan gizi di rumah tangga. Ini pembinaan PHBS salah satunya melakukan pendataan rumah tangga ibu hamil, anak baru lahir, ibu menyusui, anak balita yang ada di wilayahnya dengan menggunakan kartu PHBS. Kedua, yakni melakukan pendekatan kepada kepala desa atau lurah dan tokoh masyarakat untuk memperoleh dukungan pembinaan PHBS. Yang ketiga, yakni adanya sosialisasi atau penyuluhan PHBS di rumah tangga yang ada di desa atau kelurahan melalui kelompok Dasa Wisma atau Bina Swasana. Yang terakhir yaitu ada melakukan gerakan PHBS bagi ibu, keluarga, kelompok, dan massa. Yakni yang penggerakan masyarakat. Salah satu penyakit yang bisa muncul akibat tidak ber-PHBS, tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama ada penyakit demam berdarah, biasa disebut DBD. Salah satu pencegahan yang bisa dilakukan dalam rumah, yakni yang pertama menguras bak mandi
yakni menguras wadah air seperti bak mandi, terus ember, terus vas bunga, terus bisa menguras tempat minum burung kalau ada yang punya burung. Harus ada menguras penampung air kulkas, ya. Terus ada menguras telur, menguras air kulkas ya agar telur dan jentik mati. Ya. Yang kedua, dalam penanganan pencegahan demam berdarah, yakni ada yang menutup yang salah satunya menutup rapat semua wadah air agar nyamuk tidak dapat masuk dan bertelur. Yang ketiga ada mengubur atau memusnahkan semua barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti ban bekas itu harus dikubur biar tidak menampung air hujan yang yang bisa menjadikan sarang-sarang nyamuk, ya. Yang salah satunya ada kaleng bekas juga, harus dikubur. Ada pecahan botol agar tidak menjadi sarang dan tempat bertelur nyamuk Aedes. Gitu. Ada lagi penyakit yang bisa muncul akibat tidak ber-PHBS, yakni infeksi menular seksual. Ada leptospirosis atau penyakit tikus. Perilaku yang harus dihindari, ya, seperti di foto, perilaku yang harus dihindari. Yang pertama yakni merokok itu tidak sehat, ya, bagi kalangan orang-orang yang merokok. Itu bahaya bagi orang yang tidak merokok karena asapnya itu membuat penyakit yang tidak bisa kita hindari, ya, merokok. Ada yang foto yang kedua, yakni ada kayak mandi di air, itu tidak menerapkan perilaku PHBS, ya. Soalnya mandi di air keruh, mandi di air kotor itu bisa menyebabkan kulit gatal misalnya. Gitu. Terus atau foto selanjutnya ada itu nyuci pakaian di air kotor. Itu biasanya kita kan pakai pakaian sehari-hari, itu cuci pakai air yang bersih, jangan pakai air yang kotor. Terus ada foto yang keempat, yakni rumah. Di rumah tersebut itu lingkungannya sangat tidak terkondisikan, yakni banyaknya sampah dan tidak rapi, ada tergenangnya air bisa menyebabkan nyamuk yang banyak sehingga bisa menyebabkan penyakit DBD, demam berdarah. Nah, ini kalau tidak menerapkan PHBS ini ada sering kayak mules-mules, terus ada gigitan nyamuk DBD, itu bisa menyebabkan kita masuk ke rumah sakit gitu. Ya, Mbak moderator silakan. Oke, baik. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dania Istifadah. Halo, suaraku kedengeran? Yo, kedengeran. Oke. Selanjutnya, yaitu apa saja PHBS yang bisa mencegah diare? Slide-nya. Nah,
Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Di situ tertera gambar contoh cara mencuci tangan dengan benar, yaitu dengan air yang mengalir, menggunakan air yang bersih dan sabun. Mohon maaf, ini kayaknya sinyalnya ya. Iya, sinyalnya masih kurang jos. Gimana Mbak moderator? Maaf, gangguan teknis. Nah, lanjut. Mengapa harus mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun? Yang pertama yaitu air yang tidak bersih itu banyak mengandung kuman dan bakteri. Air yang tidak bersih juga menjadi penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman berpindah ke tangan. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Kemudian, sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Karena tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Selanjutnya. Nah, kapan saja kita harus mencuci tangan? Yang pertama, setiap kali tangan kita kotor, setelah memegang uang, setelah memegang binatang, setelah berkebun, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu setelah buang air besar. Setelah buang air besar, kita harus mencuci tangan. Yang ketiga, setelah menceboki bayi atau anak. Yang keempat, sebelum makan dan menyuapi anak. Kemudian yang kelima, kita harus mencuci tangan sebelum memegang makanan. Nah, yang terakhir, kita harus mencuci tangan sebelum menyusui bayi. Selanjutnya. Apa saja manfaat cuci tangan? Yang pertama, mencuci tangan dapat membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Kemudian, mencuci tangan dapat mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera desentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, kemudian flu burung atau severe acute respiratory syndrome atau SARS. Kemudian cuci tangan yang selanjutnya yaitu tangan bisa menjadi bersih dan bebas dari kuman. Next.
Nah, bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Kemudian bersihkan telapak tangan, pergelangan tangan, dan sela-sela jari panggung tangan. Setelah itu, keringkan dengan lap bersih. Dapat dilihat praktek PHBS cuci tangan di PAUD Hasanah di Kampung Siroto, Gunung Pati, Semarang. Next. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator yang sudah membacakan materinya. Itulah materi dari PHBS yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bagi pendengar yang semoga dapat diambil manfaatnya. Sekian, bila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang kami tampilkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.